Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan bersama itu disebut mufakat ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan dengan musyawarah. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Berikut ini adalah nilai-nilai mendasar dalam melakukan musyawarah. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak ada paksaan dari orang lain ya. Semua peserta rapat boleh menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut harus masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat peserta lain, boleh menanggapinya dengan cara yang sopan ya. Berikutnya, nilai jiwa besar serta lapang dada. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah menjadi milik bersama, maka harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Nah, anak-anak, itulah tadi nilai-nilai mendasar dalam melakukan musyawarah ya. Berikutnya, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Di antaranya, yang pertama harus sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Itulah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang pertama, musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur ya. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan juga kekeluargaan. Prinsip ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Prinsip kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan prinsip yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itulah prinsip dan aturan musyawarah. Nah, anak-anak, berikut ini tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai ya. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum artinya penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah.
Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis atau juru tulis, dan juga peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kemudian yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itulah tadi beberapa tata cara dan persyaratan dalam melakukan musyawarah. Anak-anak, dalam musyawarah, setiap peserta musyawarah memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, kita mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, kita menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara harus cukup jelas. Itulah cara untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Selain itu, sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu, tidak boleh mencela pendapat orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itulah sikap yang baik dalam mengikuti suatu musyawarah. Anak-anak, dari bacaan tentang musyawarah di atas tadi, mari kita membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kita akan membuatnya seperti tabel berikut ini. Kalian bisa buatkan kolom untuk kata tanya, pertanyaan, dan juga jawabannya masing-masing. Yang pertama, kata tanya apa? Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Jawabannya adalah, saat mengambil keputusan bersama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, siapa? Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Jawabannya adalah, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan semua peserta musyawarah. Yang ketiga, di mana? Di mana biasanya musyawarah dilaksanakan? Musyawarah biasa dilaksanakan di ruang pertemuan atau ruang rapat. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan serta menghargai tanpa menyela. Selanjutnya, mengapa? Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Jawabannya, kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Nah, anak-anak, itulah tadi daftar pertanyaan dan jawaban dari bacaan tentang musyawarah di atas. Anak-anak, Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Nah, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Tujuan dari persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Berikut ini adalah persiapan peragaan tari. Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Serta yang keenam, memilih busana tari. Dalam menentukan bentuk karya tari, kita bisa memilih apakah yang ditampilkan tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Berikutnya, memilih karya tari. Pemilihan karya tari ini harus disesuaikan dengan bentuk tari tadi ya, apakah tunggal, berpasangan, atau kelompok. Selanjutnya, menentukan jumlah penari. Jika penari tunggal, maka satu orang. Jika penari berpasangan, jumlahnya dua orang. Jika berkelompok, maka jumlahnya lebih dari 3 orang penari. Berikutnya, memilih properti tari. Hal ini harus dipersiapkan sejak awal mulai latihan. Apakah properti yang digunakan berupa piring, payung, selendang, tombak, atau yang lainnya?
Selanjutnya, menentukan iringan tari. Bisa dalam bentuk rekaman CD atau USB ya. Selanjutnya, yang terakhir, memilih busana tari. Busana tari ini harus sesuai dengan tema tari ya, agar tarian yang ditampilkan indah dan menarik. Itulah tadi persiapan peragaan tari ya anak-anak. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.